Halo, selamat datang di sebuah perjalanan waktu. Kita akan bersama-sama menjelajahi perjalanan retorika di Indonesia, serta belajar dari orator-orator hebat bangsa. Bersama kami, kelompok 2. Ada pepatah, tak kenal maka tak sayang. Nah, sebelum masuk ke dalam perjalanan menjelajahi sejarah retorika, baiknya kita kenalan dulu yuk. Kami dari kelompok 2 terdiri dari Florentina Resta Asari Putri, Nanel Ayening Pangestuti, dan Regina Agustinawati Santoso. Kami akan mengantarkan kalian pada kisah-kisah penting sebagai bukti perkembangan retorika di Indonesia. Yuk simak perjalanan sejarah retorika di Indonesia bersama kami. Sebelum mengulas lebih jauh, kita perlu mengetahui apa itu retorika. Retorika adalah ilmu dan seni berbicara yang mengatur komposisi kata dalam menyampaikan sesuatu, sehingga mudah dipahami dan diterima oleh pendengar. Seperti yang kita ketahui, Indonesia pernah melewati masa penjajahan. Hebatnya, di masa itu, retorika sudah muncul dan dipakai, serta mampu memberi pengaruh baik bagi kondisi pada masa itu. Karena pada dasarnya perkembangan retorika tidak terlepas dari sejarah Indonesia itu sendiri. Maka, kita akan menengok sejarah pada tahun 1507. Mengambil contoh dari tokoh kerajaan Ternate, yaitu Sultan Ba'abullah. Ilmu retorika dipakai dalam usahanya mengusir Portugis dari wilayah Ternate. Sultan Ba'abullah melakukan diplomasi dan memimpin rakyatnya supaya bersatu mengusir Portugis. Abad ke-16, pada masa penjajahan Belanda, Indonesia sudah mempunyai beberapa tokoh retorika yang menjadi utusan pada permusyawaratan untuk bertukar pendapat mengenai suatu masalah yang dihadapi bersama. Salah satu tokoh yang terkenal ialah Haji Agus Salim, tokoh yang berasal dari Sumatera Barat. Haji Agus Salim adalah seorang penerjemah, ahli syiar, sastrawan, diplomat, filsuf, dan ulama. Haji Agus Salim dikenal di kalangan cendekiawan luar negeri sebagai orang yang jenius di bidang bahasa serta mampu menguasai bahasa asing. Di balik kepandaiannya dalam berbahasa asing, Haji Agus Salim tetap memiliki rasa nasionalisme. Ia terlibat dalam sidang Dewan Rakyat pada tahun 1921 yang juga dihadiri oleh Belanda. Dalam sidang tersebut, Haji Agus Salim menjadi orang pertama yang berpidato dalam bahasa Melayu atau bahasa Indonesia sehingga menggegerkan Belanda. Ahli retorika Indonesia yang lainnya adalah Buya Hamka, seorang ulama, aktivis politik, dan seorang penulis terkenal. Kemampuan menulis yang didapatnya secara otodidak telah mengharumkan namanya sampai ke dunia internasional. Selain bidang tulis-menulis, ia juga ahli dalam bidang filsafat, sastra, sejarah, sosial, dan politik. Kelebihan lain yang dimiliki adalah mahir berbahasa Arab dan juga mahir berpidato. Buya Hamka kerap bertukar pikiran dengan host Cokro Aminoto. Host Cokro Aminoto juga memiliki keahlian menguasai bahasa Belanda, Inggris, Jawa, dan Melayu. Dalam pidatonya yang dinilai lurus, tegas, dan penuh keyakinan, mampu meredakan riuh puluhan ribu peserta Kongres Sarekat Islam di Surabaya. Selanjutnya, kita menuju masa di mana Bapak Proklamator Indonesia, yaitu Insinyur Soekarno, memproklamasikan kemerdekaan Indonesia
pada tanggal 17 Agustus 1945. Insinyur Soekarno adalah ahli pidato Indonesia yang sangat terkenal, bahkan di seluruh dunia. Kemampuan pidato yang dimilikinya sangat luar biasa. Suasana hening tercipta dalam aksi pidatonya karena orang-orang tidak ingin melewatkan setiap yang diucapkannya. Ketika berpidato, Bung Karno tidak pernah membaca naskah, namun beliau bisa membuat pendengarnya terpengaruh dan terbiasa mengikuti apa yang beliau sampaikan. Salah satu pidato beliau yang terkenal berjudul Nawaksara. Beralih ke masa setelah Indonesia merdeka, salah satu tokoh yang paling disoroti ialah Bung Tomo. Waktu itu, suasana di Surabaya sangat mencekam. Setelah Jepang menyerah kepada sekutu, tentara Inggris datang ke Surabaya. Namun, diam-diam mereka juga punya niat mengembalikan Indonesia sebagai jajahan pemerintah Belanda. Hal ini menyebabkan pertempuran hebat. Bung Tomo melakukan orasi pada pertempuran Surabaya tanggal 10 November 1945. Orasinya mampu menggemparkan seisi kota. Ia terus menggelorakan semangat rakyat untuk menolak penjajah. Ilmu retorika semakin berkembang dan mampu mempengaruhi rakyat pada masa itu. Tokoh-tokoh tadi ialah teladan yang mampu mendorong generasi selanjutnya untuk semakin berkembang dalam menerapkan ilmu retorika. Terbukti dari pemimpin-pemimpin hebat Indonesia yang telah berhasil membawa perubahan dan memberi pengaruh baik lewat pidato-pidatonya. Terlebih lagi, saat ini telah banyak perkembangan ilmu retorika sebagai profesi tunggal, seperti juru bicara, moderator, pembawa acara, penyiar radio, dan lain sebagainya. Perjalanan mengenai sejarah retorika ini belum berakhir loh. Sekarang saatnya kita yang terlibat untuk mengikuti perkembangannya dan semakin berkembang seiring berjalannya waktu. Inilah videografi seri kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di lain kesempatan.